Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Jumpa lagi di channel kesayangan kita ini. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas masalah yang sering terjadi di motor Suzuki Satria F150 ini. Ini kebetulan saya dapat unitnya yang masih originalan ya. Jadi mungkin di jalannya juga agak sedikit jarang kalau untuk yang warna ini di tahun 2008-2007. Jadi yang akan kita bahas adalah masalah yang sering muncul di motor Satria FU. Yang jelas pertama itu yang paling sering terjadi adalah mesin listrik. Mesin listrik ini terjadi biasanya itu karena ada masalah di si setelan atau sim-siman klep dari si motor ini. Jadi yang sering terjadi adalah si klepnya itu kendor atau mungkin setelannya udah mulai tipis. Jadi otomatis mesin akan melistrik. Mahal nggak sih perbaikannya? Sebenarnya nggak begitu mahal sih untuk motor ini. Kita beli sim-siman online itu paling 30.000 sampai 50.000 itu udah dapat sim-siman banyak. Jadi bisa diukur baik dari 165 sampai dengan 2,10-an lah ya. Jadi ketika diganti sim-siman itu biasanya motornya itu akan langsung adem teman-teman. Kalau masalahnya di di sim-siman klep. Kemudian yang sering terjadi juga karena ini adalah DOHC atau double klep lah ya, jadi klepnya ada 4. Biasanya itu si ketangnya itu akan cepat kendor dibanding motor-motor yang dengan single noken atau nokennya cuma satu. Ini kan kebetulan nokennya 2. Karena apa? Karena beban kerja si rantai ketang ini akan bertambah 2 kali lipat ya. Mungkin sudah dihitung sih sama insinyurnya ya, cuman biasanya yang sering terjadi adalah rantai ketangnya kendor dan juga tensionernya biasanya agak lumayan lemah. Jadi solusinya juga teman-teman bisa ganti pakai ketang yang FUFI atau FUFI. Itu biasanya lebih kuat dibanding pakai yang bawaan si Satria karbu ini. Kemudian yang sering lagi terjadi itu jarang sih sebenarnya masalah di motor ini tuh. Mungkin ada beberapa orang yang bilang kalau pakai motor ini itu ribet atau spare partnya mahal. Nggak begitu juga sih. Mungkin di toko-toko online juga banyak set rantai ketang, klep dan kawan-kawan itu biasanya di angka 150 sampai 200 ribuan itu udah dapat yang bagus lah ya. Jadi buat teman-teman yang pengen ngerawat motor ini juga sebenarnya nggak begitu ribet sih. Kemudian karburator juga selama settingannya benar, selama settingannya tidak bermasalah, dan juga mungkin spuyernya lah ya, atau pilot jet, main jet dan lain sebagainya itu normal, biasanya motor ini juga tidak akan bermasalah. Kecuali teman-teman biasanya kalau pakai karbu PE atau pakai karbu PWK atau yang dan lain sebagainya, biasanya dia akan susah langsam. Karena apa? Mungkin ya karena bukan bawaannya yang pertama ya. Cuman ketika settingannya yang pas, masalah itu pasti teratasi sih. Jadi mungkin beberapa kali saya ganti motor ini juga biasanya masalahnya di karbu. Ketika karbunya dibenerin, karbu kitnya dibenerin, dalemannya diganti yang bagus atau yang baru, biasanya masalah itu juga akan langsung hilang sih teman-teman. Jadi alangkah baiknya teman-teman pakai karbu ori ketika pengen pakai harian ya. Kecuali memang buat performa, oke lah teman-teman bisa memilih karbu-karbu yang ukurannya lebih gede. Karena dengan ganti karbu aja motor ini juga udah edan tarikannya ya. Kemudian yang sering terjadi juga itu adalah masalah di seal shockbreaker. Biasanya seal shockbreaker depan itu sering bocor. Nah, karena apa? Karena biasanya ini kan motornya kebuka lah ya, kita bilang shockbreakernya kebuka. Jadi air gampang masuk dari sini. Kemudian airnya ngendap di situ dalam jangka waktu beberapa lama, ditambah kotoran dan lain sebagainya. Ditambah motor ini kan bebannya lebih cenderung ke depan karena motornya sedikit nungging lah ya. Jadi ya selama maintenance-nya bagus, motor ini juga nggak akan bermasalah sih teman-teman. Kemudian yang sering muncul lagi masalah itu sejauh ini itu sih ya teman-teman. Jadi konsumsi BBM dibanding, saya punya Mio juga, dibanding Yamaha Mio yang sama-sama standar ya, BBM justru menurut saya pengiritan motor ini. Karena apa? Karena Mio itu kan dia karbu vakum dengan cc kecil, dipaksakan untuk masuk di motor kecil. Sementara ini kan udah di OHC 150 cc,
otomatis RPM-nya juga nggak akan begitu tinggi ketika kita pakai biasa lah ya. Beda lagi dengan Yamaha Mio, dia harus RPM kencang terus untuk nanjak dan lain sebagainya. Ini kan ada giginya. Kemudian electrical juga menurut saya sejauh ini dapat motor kurang lebih 10 sampai 12 motoran saya gonta-ganti motor Satria. Ketika pakai part-part yang original biasanya tidak akan bermasalah sih teman-teman. Kelistrikannya juga aman-aman aja. Ya mungkin karena kemakan usia mah wajar lah ya. Biasanya di layar atau LCD-nya itu udah mulai mulai rada ngeblur dan lain sebagainya. Kurang lebihnya itu sih teman-teman. Jadi menurut saya motor ini buat harian untuk saat ini itu sangat recommended ya. Jadi buat teman-teman yang pengen motor ini, daripada beli motor-motor baru yang rangkanya ya nggak usah disebutin teman-teman. Jadi ya worth it lah buat teman, buat harian enak, buat kencang-kencangan juga enak, mau dibikin balap bisa, mau bikin harian bisa. Jadi tunggu apa lagi, langsung sikat aja ya. Begitu kurang lebihnya, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share agar kita bahagia. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye.